Pada kesempatan siang hari ini, dalam waktu kurang lebih 1 jam, mungkin saya akan sekilas membahas tentang otak dan kaitannya dengan sosial media. Jadi memang selama sekitar 3 tahun belakangan ini, saya intens mengkaji soal neuroscience, otak, dan kaitannya dengan aspek psikologis manusia. Kenapa begitu? Karena otak ini adalah organ yang sangat, bukan cuma organ ya, yang dia adalah ya organ yang yang paling menakjubkan ya. Bahkan kalau para saintis mengatakan organ yang paling menakjubkan di alam semesta ini. Kenapa? Karena dari otak yang kita lihat yang mungkin beratnya hanya sekitar 2 kiloan ini kemudian muncul kesadaran, muncul perilaku, muncul segala aspek psikologis yang muncul di dalam psikologis kita, dan juga bahkan peradaban itu dimulai dari apa yang ada di dalam otak kita gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian para saintis sekarang mengatakan bahwa sains yang paling advance atau yang paling canggih, yang paling diminati saat ini adalah namanya neuroscience, neuroscience ini. Nah, di mana para para saintis berlomba-lomba untuk mencari tahu, meriset tentang neuroscience karena dampaknya sangat luar biasa. Neuroscience dan kuantum fisika ya, dua bidang keilmuan yang sekarang lagi sangat hangat berkembang gitu ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang kaitannya dengan sosial media. Sosial media dan juga ketika membahas sosial media, mau nggak mau kita juga bahas soal gadget ya, gadget. Nah, gimana kemudian dampak dari sosial media dan gadget terhadap otak kita gitu ya. Otak kita yang sangat luar biasa ini yang isinya sekitar 86 miliar sel. Nah, jadi mungkin perlu diluruskan nanti kalau teman-teman menemukan di buku ajar atau di buku referensi kuliah, eh, jumlah sel otak manusia ada berapa neuron, sekitar 100 miliar neuron. Nah, itu adalah angka yang kurang tepat. Nanti teman-teman silakan bisa merefer karyanya, jurnalnya Susano Horikolen Hozel yang sudah meneliti satu persatu jumlah sel neuron berapa. Ada sekitar 86 miliar. Ini bahkan peraih Nobel juga masih salah dalam mengquotes berapa jumlah sel neuron. Tapi itu nggak terlalu penting. Nah, baik. Nah, betapa menakjubkannya otak kita. Nah, pada kesempatan ini sebagai pengantar, saya akan memberikan contoh betapa sebetulnya organ yang ada di dalam tempurung kepala kita ini, yang kenapa kemudian dilindungi oleh tengkorak ini menjadi organ yang sangat menakjubkan, yang teman-teman pasti akan sejak habis kuliah ini akan berhati-hati dengan otak teman-teman. Nah, jadi ini saya kasih satu kasus. Jadi suatu ketika di tahun 1800-an, ada seseorang yang namanya Phineas Gage. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat, atau mungkin Pak Azam pernah menceritakan, suatu ketika Phineas Gage ini lagi di dalam tempat kerjanya, dia seorang pekerja bangunan, terus kemudian ada ledakan, yang kemudian ledakan itu membuat besi ini yang dipegang nih ya. Besi yang dipegang ini kemudian terbang menusuk kepalanya sampai tembus ke pipi dan ke kepalanya. Makanya kemudian kenapa matanya nih buta sebelah, karena dia tertusuk oleh besi yang sebesar ini ya. Nah, uniknya adalah Phineas Gage ini seperti yang dilihat di gambar, dia tidak mati. Dia masih hidup, bahkan dia masih bisa berjalan setelah kecelakaan tersebut. Nah, beberapa bulan kemudian setelah dia mengalami recovery, ternyata ditemukan kepribadiannya berubah. Kepribadiannya dia menjadi impulsif, dia menjadi gampang terpantik emosinya, dia jadi nggak sopan kalau ngomong, dan lain sebagainya. Ternyata setelah diteliti oleh para neuroscientist modern, ada bagian otak namanya di bagian prefrontal cortex, atau lebih detailnya ventromedial prefrontal cortex, yang itu berpengaruh terhadap emosional dan decision making-nya. Sehingga kemudian dia punya kecenderungan impulsif, tidak bisa menahan kalau lagi emosi, kalau lagi misalnya lihat teman tambah gendut nih misalnya. Wah, kamu kok tambah gendut? Kalau kita kan pasti mikir ya, sebelum ngomong gitu, kita akan ngerem dulu. Tapi orang yang terkena damage di bagian, terutama bagian depan sini, itu dia akan sulit untuk menahan impulsivitasnya. Ibaratnya kayak orang nggak punya rem. Jadi apa aja nyerocos kebablasan. Jadi orangnya, kalau bahasanya, mulutnya perlu disekolahin. Nah, itu orang-orang yang bagian impulsivitasnya itu kurang kurang bisa dijaga. Nah, bagaimana jika ada case lain nih? Bagaimana jika kita tumbuh atau kita hanya memiliki setengah dari otak kita? Kalau tadi yang terkena damage di bagian depan. Kalau kita tumbuh dengan setengah otak kita, kira-kira gimana? Bisa nggak, teman-teman? Ada yang mau dicoba? Setengah otaknya diambil? Nah, nggak usah dicoba. Ini sudah ada prakteknya, sudah ada kejadiannya. Nah, ini namanya, saya lupa namanya siapa nih. Nanti bisa dicari di YouTube ada. Nah, dia waktu usia 3 tahun, namanya siapa ya? Alis atau siapa ya? Saya lupa. Di usia tiga tahun, nanti bisa dilihat di YouTube sini. Di usia 3 tahun dia mengalami epilepsi kejang-kejang yang kemudian mengharuskan setengah otaknya diangkat. Nih ya, ada gambar setengah otaknya diangkat. Dan ketika setengah otaknya diangkat, lalu kemudian seperti mana bisa kita duga, kalau setengah, tapi ini usia 3 tahun ya.
di usia 3 tahun setengah otaknya dioperasi, diambil, dilepas. Lalu kemudian habis dioperasi, bagian tubuh sebelah yang diambil sebelah kanan, terus kemudian bagian tubuh sebelah kirinya lumpuh. Karena otak itu sifatnya cross-sectional. Jadi otak kanan mengatur sebelah kiri, otak kiri mengatur sebelah kanan. Ini nggak perlu dihafal, tapi sekilas informasi saja. Nah, seperti mana diduga, kalau setengah otak hilang, nanti setengah tubuhnya akan lumpuh. Dan benar, awal-awal setengah tubuhnya akan lumpuh. Tapi, karena dia masih usianya 3 tahun, otaknya masih sangat plastis, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh secara normal, dan pelan-pelan dia akan meregain kemampuan skill bicara, skill motorik, dan sebagainya. Memang, dan dia sampai di video ini dibuat, dia sudah menikah, dia suka bermain balet dan sebagainya, walaupun masih kelihatan agak tangannya agak agak pincang gitu ya, yang sebelah sebelah mana tadi, sebelah kiri agak pincang. Nanti teman-teman bisa lihat langsung videonya. Tapi dia secara personality masih relatif intact, nah, masih relatif sehat dan sebagainya gitu ya. Masih normal seperti orang lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena otak tadi ya, dia dioperasi ketika usia 3 tahun. Kalau kita dioperasi usia 20-30 tahun tuh sangat berbahaya. Nah, tapi karena usianya masih sangat muda, maka otaknya masih sangat bisa berkembang, bahkan dia masih bisa hidup hanya dengan setengah dari otaknya saja. Dia masih bisa. Memang butuh waktu lama. Jadi, setengah otaknya akan mengakomodir setengah otak yang hilang. Nah, ini adalah kemampuan namanya neuroplastisitas di dalam otak manusia yang membuat kita bertahan bahkan hanya dengan setengah otak, asalkan itu terjadi di masa kecil. Mungkin kalau saya kasih case yang lain lagi ya. Nah, eh, bagaimana juga jika seandainya manusia mengalami atau melewati fase kritis? Jadi tadi yang fase 3 tahun awal, fase beberapa tahun awal itu adalah fase kritis. Nanti mungkin teman-teman yang sudah punya anak akan ngerasain seperti ini, betapa pentingnya mengasuh anak bayi di masa-masa awal. Nah, ini ada case-case di mana orang-orang atau anak-anak yang dia dia dari lahir itu tidak diberikan pengasuhan yang baik, tidak diberikan kasih sayang dan sebagainya, walaupun dia masih diberi makan, tapi dia tidak diberikan stimulus. Nanti teman-teman bisa lihat di web-web di internet atau di YouTube tentang kasus-kasus, namanya Daniel Crockett yang pertama, yang kedua Romanian Orphans, anak di panti asuhan di Romania. Nah, anak-anak seperti ini dari usia belianya, dari usia lahir sampai sekitar berapa tahun, itu tidak mendapatkan pengasuhan. Dikasih makan masih hidup, tapi tidak mendapatkan pengasuhan. Apa dampaknya setelah setelah dia tumbuh besar? Yang terjadi adalah otaknya tidak bisa bersosialisasi. Daniel Crockett sampai sekarang usianya kayaknya seusia saya, sekarang 30-an, itu tapi masih tidak bisa bersosialisasi. Bahkan setelah dia di usia 7 tahun dia diberikan terapis dan sebagainya. Tapi karena orang tuanya, jadi orang tuanya ini mengurung dia sampai usia 7 tahun, dan kemudian di usia 7 tahun dia dibebaskan dan diselamatkan dan diasuh oleh orang tua asuh dan terapis. Tapi kemudian sampai usia 30 dia masih tidak bisa bersosialisasi. Kenapa? Otaknya sudah mengeras. Kalau saya bahasakan, mungkin teman-teman pernah lihat semen basah nggak? Kalau semen basah itu ya, masih basah itu masih bisa dibentuk seperti apapun yang mau kita inginkan, bentuk patung, bentuk apa untuk di dinding dan sebagainya. Tapi kalau kita biarkan beberapa saat, apa yang terjadi? Dia akan mengeras dan tidak bisa diubah lagi. Tidak ada. Nah, otak analoginya seperti itu di saat masih masih muda, masih belia, saat otak anak bayi, otak kita atau otak anak kita, adik kita itu masih sangat belia, masih sangat moldable, sangat plastis, itu bisa dibentuk seperti apapun yang kita inginkan. Hanya saja, tapi kalau kita tidak melalui fase itu tanpa adanya pengasuhan yang baik, yang terjadi otaknya akan mengeras tanpa dibentuk. Akhirnya kemampuan bahasa tidak ada, dan Crockett sampai usia 30 tahun masih nggak bisa komunikasi. Nah, dan nanti kemampuan sosial skill yang lain juga lemah. Dia dikatakan sebagai acquired autistic. Jadi autis yang didapatkan. Jadi biasanya autis banyak bawaan sebelum lahir, tapi dia autis karena apa? Karena tidak diasuh. Nah, ini menunjukkan kalau otak manusia ini sangat perlu interkoneksi dengan manusia yang lain. Nah, ini jadi ada 2 poin sebagai pengantar ya. Dan nanti banyak lagi ya betapa menakjubkannya otak kita. Jadi bahkan sains yang berkembang sekarang kita bisa melihat ya orientasi seksual dari otaknya gitu. Saya bisa menduga, saya orang dengan kecenderungan orientasi seksual homoseksual atau heteroseksual itu bisa dilihat dari otaknya, bisa dilihat dari aspek-aspek lainnya gitu. Dan banyak lagi yang lain ya. Tapi itu kapan-kapan. Nah, ini sekilas lagi soal perkembangan otak anak. Mungkin rekan-rekan di sini bisa melihat bahwa di perkembangan otak yang paling kiri ada children, adolescents, dan adults. Nanti ada bagian namanya prefrontal cortex. Ini sebagai sekilas untuk nggak usah dihafal, tapi intinya di bagian depan sini ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, yang terutama yang suka main bola, main apa sundul-sundul apa dan sebagainya, main tinju dan sebagainya.
hati-hati dengan bagian prefrontal cortex, teman-teman. Nah, prefrontal cortex ini itu butuh waktu matang sekitar usia 25 tahun. Di sini teman-teman usianya berapa? Masih 20 tahun ya mungkin ya? Atau di bawah 20 tahun. Masih ada waktu 5 tahun untuk proses pematangan. Nah, di anak bayi, seperti yang diduga, prefrontal cortex-nya belum matang. Dia baru matang ketika usia 25 tahun. Nah, di remaja sudah sedikit lebih matang daripada anak bayi, tapi ada satu lagi namanya bagian striatum. Striatum, nah ini adalah bagian tempat keluarnya dopamin. Nah, dopamin ini, mungkin seperti teman-teman sudah sering dengar, dopamin itu adalah molekul of motivation yang membuat kita tergerak, terdorong untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baru. Nah, di otak anak remaja, kita lihat ya, semakin terang warnanya, ini dari jurnalnya Leah Somerville dari Harvard kalau nggak salah, semakin terang otaknya, dia semakin kuat. Nah, bagian motivasi di otak anak remaja itu sangat tinggi-tingginya, sedangkan bagian prefrontal cortex-nya tidak atau belum sematang sebelum sematang orang dewasa. Orang dewasa striatumnya motivasinya tidak sebegitu besar remaja, tapi dia prefrontal cortex-nya kemampuan decision making, pertimbangan, menahan impulsivity itu jauh lebih besar daripada remaja. Nah, oleh karena itu kita lihat kenapa anak remaja sangat mudah kecanduan, ya karena gasnya berlebih, tapi belum rem dan kendalinya belum bekerja secara sempurna. Kalau anak kecil memang dari awal dia nggak punya rem kan. Maksudnya kalau lihat apa mainan atau makanan, ambil sikat gitu kan. Tapi kan anak kecil dan dia dorongannya tidak semengerikan anak remaja. Anak remaja kenapa sampai melakukan seks bebas, narkoba, pornografi, kecanduan dan lain sebagainya karena memang striatumnya tempat mengeluarkan dopaminnya ini lagi tinggi-tingginya sedangkan prefrontal cortex ini masih belum terlalu berkembang. Makanya kenapa kok perempuan tega atau rela melepas, mohon maaf, keperawanannya hanya karena cinta, hanya karena eh, nafsu dan sebagainya. Padahal dia tahu ada konsekuensi dia hamil, dia nanti akan rusak masa depannya dan sebagainya. Ya karena ini bukan berarti dia tidak tahu, tapi striatumnya, bagian dopaminnya ini membuat dia ibaratnya apa ya? Kalau wah udah kebacut nih lagi hot stimulusnya dan nanti dia akan mikir ada santai aja lah, masalah konsekuensi belakangan. Nah, itu yang sering terjadi pada kita juga itu. Kalau kita lagi hot stimuli entah dalam apapun, makanan manis, gaming dan sebagainya, kita akan mikir konsekuensi itu belakang. Bukan berarti kita nggak tahu, tapi bagian gas dopamin kita itu mengalahkan bagian prefrontal cortex. Nah, bayangkan kalau otak otak yang kondisi seperti ini itu dihadapkan dengan adanya gadget dan sosial media yang sudah dipaparkan mau tidak mau, apalagi dengan adanya COVID-19 dan pembelajaran daring seperti ini, dengan gadget atau sosial media dan sebagainya. Ini mungkin kelihatannya foto barat, tapi kalau kita lihat mungkin ponakan-ponakan kita, adik kita juga seperti ini. Saya juga punya ponakan 4 orang, ya sekolahnya ya kadang pakai Zoom. Sampai sekarang masih kadang ngerjain tugas ya lewat Zoom, lewat komputer dan lain sebagainya. Apakah anak-anak kecil punya sistem pengendalian yang sama seperti orang dewasa? Tentu jawabannya tidak. Tapi memang dia dorongannya nggak seperti semengerikan anak remaja. Nah, masalahnya anak remaja sekarang juga sebagian besar mungkin teman-teman sudah sudah masuk ke dewasa awal. Tapi teman-teman kita yang SMA dan kebetulan saya guru SMA, saya ngerasain sekali ketika anak remaja dorongannya lagi kuat-kuatnya dihadapkan dengan stimulus yang sangat bisa memantik dopamin, maka kemungkinan adiksinya, kemungkinan dia sulit untuk detach atau melepaskan dari gadget dan sosial medianya akan semakin sulit. Nah, ini kita akan sekarang mengulas apa saja dampak-dampak dari gadget dan sosial media terhadap otak kita. Nah, kita akan masuk ke bagian yang paling mengerikan. Nah, creating sociopath ini bahasanya agak mengerikan, tapi saya ambil ini dari pernyataan dari bukunya Simon Baron-Cohen dari Cambridge University. Nah, itu salah satu pakar di bidang autis dan kejahatan dari sudut pandang neuroscience dan psikologi. Nah, di otak kita itu ada prefrontal cortex, dekat prefrontal cortex ada namanya orbitofrontal cortex. Orbitofrontal cortex ini nggak usah dihafal teman-teman. Pokoknya di bagian depan sini namanya OFC, sebut saja singkatnya OFC. OFC ini sangat mempengaruhi kita atau kemampuan kita dalam membaca emosi orang lain. Membaca emosi orang lain. Kalau OFC-nya nggak berkembang matang, nanti kita akan kemungkinan empatinya akan semakin rendah. Nah, jadi kemampuan berempati sangat tergantung dengan OFC. Nah, OFC ini terbentuknya postnatal. Postnatal itu baru dibentuk tadi ya seperti mana plastisitas baru dibentuk setelah lahir. Kayak kasus Daniel Crockett tadi, kalau dia nggak diberikan interaksi, dia jadi autis. Autisnya bukan bawaan, tapi autis karena tidak diasuh
oleh wajah manusia, tidak diasuh oleh interaksi manusia dan interaksi dan sebagainya gitu ya. Nah, OFC ini baru matang setelah lewat masa anak-anak. Nah, orang yang mengalami damage, ini kalau di penelitian lain, orang yang mengalami damage di bagian OFC-nya, ini damage ya, dia akan punya kecenderungan sosiopatik. Namanya acquired sociopathy. Sociopathy itu ketidakmampuan bersosialisasi, tidak bisa membaca emosi dan empati orang lain. Nah, bayangkan jika di masa anak-anak, bagian OFC ini tidak terbentuk secara sempurna karena kita dari kecil sudah lebih sering melihat screen layar daripada wajah orang. Beda nggak? Jadi apa yang terjadi pada otak kita sangat ditentukan oleh masa awal kehidupan kita, apa yang kita asup melalui visual kita, interaksi kita. Kalau sehari-hari kita melihat ketika bayi, kita melihat interaksi dengan wajah bapak ibu kita, maka kita akan terbentuk kemampuan empati yang bagus. Tapi kalau sedari kecil, ya mungkin kadang-kadang kalau malam ada bapak ibu. Tapi kalau lagi di sekolah atau lagi waktu luang, kita rata-rata anak-anak kecil sekarang itu sudah terpapar dengan screen. Nah, maka yang terjadi adalah OFC-nya nanti akan cenderung tidak terbentuk sempurna. Mungkin nggak seperti orang kena damage atau lesi di bagian OFC, tapi dia pembentukannya tidak terbentuk secara sempurna. Neuroplastisitas untuk pembentukan OFC-nya itu tidak sempurna. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kita lihat sekarang, banyak anak muda yang cerdas, tapi dia tidak memiliki kepekaan sosial. Teman-teman bisa membedakan nggak? Atau bisa merasakan bedanya anak yang lahir di kota dengan yang di desa? Mungkin teman-teman yang berasal dari desa, yang masih tinggal di kampung nih, itu akan bersyukur sekali ketika ketemu sama anak-anak yang lahir di kota. Ini kebetulan karena saya punya murid yang kebanyakan anak kota, tinggalnya di kompleks perumahan, nggak seperti di pedesaan yang mana interaksi sosialnya sangat guyup. Ada perbedaan dari cara mereka bersosialisasi, ya nggak? Jadi kalau anak dari kota itu rata-rata mereka akan sulit atau tidak pinter unggah-ungguh. Ini terutama yang orang Jawa sangat sangat sensitif dengan hal ini. Jadi kayak lewat di depan orang tua itu nggak melangkah bungkuk gitu ya. Kok santai aja gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, dan ini case yang sudah saya pernah dapatkan ya. Nah, skill sosial menjadi kurang. Nah, ini ya, melangkah bungkuk. Mungkin teman-teman kalau bagi orang Jawa terutama yang kita nggak cuma di Jawa ya, dimanapun itu kalau ketemu atau lewat orang yang lebih tua kita melangkah bungkuk. Kita nunduk gitu ya, nunduk ketika melewat orang yang lebih tua. Kenapa? Karena kita paham. Nah, kalau di kampus saya nggak usah sebut dari mana ini kebetulan posnya ya. Nah, ini sekarang sudah banyak kejadian. Kira-kira nggak tahu, semoga di kampus teman-teman tidak seperti itu ya. Insya Allah nggak ya. Teman-teman UIN kan adabnya bagus. Nah, kalau lewat di depan pos satpam, ada satpamnya, apa yang biasa mahasiswa lakukan? Teman-teman silakan bisa survei di mahasiswa di sana. Kalau di tempat saya, ini kebetulan saya juga di masjid kampusnya. Itu kalau kita lihat, sebagian besar orang ketika lewat pos, mahasiswa, ketika lewat pos, kira-kira akan memelankan kendaraannya dan menyapa satpamnya atau gas terus. Nah, kalau kita lihat ternyata rata-rata banyak memilih gas terus. Bahkan sudah ada polisi tidur kecil gitu ya, itu masih digas gitu ya. Nah, ini yang terjadi dan saya melihat sampai sekarang kecenderungan seperti ini Mas Eda. Bahkan di kampus kami, kampusnya saya sama Mas Azam, untuk nggak tahu di UIN di sana ada nggak, tapi untuk menghubungi dosen itu sampai perlu adanya tertulis peraturan tata cara menghubungi dosen. Saya waktu pertama kali masuk psikologi sebut saja ya, kemudian melihat adanya peraturan seperti itu, ini ada apa nih? Kok apakah mahasiswa setidak tahu adab itu terhadap dosen sampai untuk menghubungi dosen saja dia memerlukan diberi tata cara bagaimana menghubungi. Akhirnya dari situ saya lihat ini kenapa sih bisa jadi adalah karena kita kekurangan empati. Harusnya orang yang memiliki empati yang baik dia akan bisa membaca bahwa oh kalau ngubungi orang tua malam-malam nggak sopan dong. Terus kalau ngubungi orang tua nggak nyebut nama nggak sopan dong. Kalau ngubungi orang tua mintanya nyolot atau mungkin maksa nggak sopan dong. Nah akhirnya kita sebetulnya tanpa dikasih tahu kita akan belajar untuk memperbagus adab kita ketika menghubungi dosen. Nah ini bisa jadi disebabkan karena apa? Karena generasi kita mungkin nggak cuma teman-teman, generasi saya juga saya temukan banyak seperti itu kurang terbentuk dalam hal kemampuan interaksi interaksi sosialnya. Nah, karena empatinya kurang. Kalau kita lihat orang-orang yang lahir di desa, dia bahkan di usia muda dia sudah unggah-ungguhnya bagus. Kalau sama orang tua dia memuliakannya bagus gitu ya. Ini mohon maaf ya yang orang kota. Saya juga orang kota ngerasa banget perbedaannya
dengan orang desa itu. Jadi saya perlu belajar ulang. Ketika saya jadi guru, kebetulan saya juga guru mata pelajaran akhlak, jadi harus ngajarin ini ke murid-murid agar nanti jangan sampai nih kamu kalau ngubungi dosen ya, bisa awas jangan sampai ngubungi dosen dengan cara yang tidak sopan, ngubungi WA jam 12 tanpa menyebutkan nama dan sebagainya, itu nanti kamu ditanya, kamu sekolahnya di mana dulu? Nah, tuh kayak 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 nggak pernah diajarin sama orang tua sama gurunya. Nah, kemudian kita bahas soal addiction. Nah, kalau kita ngomongin soal adiksi, maka apa sih yang menyebabkan adiksi? Nah, yang menyebabkan adiksi di otak adalah namanya dopamin. Saya izin minum dulu. Apa itu dopamin? Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sering dengar ya. Dopamin adalah neurotransmitter di otak yang mempengaruhi kecenderungan kita untuk mengejar sesuatu. Dopamin ini bukan pleasure molecule, walaupun kelihatannya exciting ya. Tapi dopamin ini adalah molecule of anticipation of reward. Jadi molekul yang membuat kita neurotransmitter, neurotransmitter tahu Mas? Neurotransmitter itu intinya mata uang di dalam otak kita yang kalau dikeluarkan akan menimbulkan perasaan tertentu. Nanti ada lagi neurotransmitter yang lain ya, ada serotonin, oksitosin, norepinefrin, noradrenalin, dan lain sebagainya. Terlalu banyak nanti ngapalinnya pelan-pelan aja. Nah, dopamin ini muncul saat kita sedang ingin mengejar sesuatu ya. Mau ngejar apa? Apapun itu yang kita game, mau ngejar lawan jenis, mau ngejar prestasi, mau ngejar surga dan sebagainya itu butuh dopamin. Nah, ia adalah perasaan high energik saat kita sedang mendapatkan sesuatu. Nah, dopamin ini tadi ya akan dikeluarkan saat kita sedang mengejar sesuatu yang rewarding. Makanan manis, teman-teman kalau lihat misalnya ada teman di kelas kalian bagi-bagi donat gratis, wah itu dopaminnya langsung naik gitu. Sing. Nah, ada dosennya misalnya dosennya nggak masuk, mungkin dopamin kita langsung naik gitu ya, karena apa namanya, wah akhirnya libur gitu ya, misal gitu. Tapi insya Allah di teman-teman Win nggak ya. Atau mungkin gaming, misalnya diajak main PES gitu kan. Nah, ini yang suka main PES atau nonton Liga Champions tadi malam mungkin ada yang begadang nonton Liga Champions sampai pagi ini, siang ini ngantuk gitu ya. Atau mungkin ketemu ketemu lawan jenis ya. Nah, ini mungkin yang penggemar Kimi no Na wa ini ya. Nah, ketemu lawan jenis itu juga akan memantik dopamin kita. Nah, termasuk juga makanan, sosial media, likes, share, dan lain sebagainya. Nah, mekanisme dari dopamin adalah misalnya kalau teman-teman suka donat, donat ataupun roti dan sebagainya. Kebetulan saya suka suka sekali dengan roti dan makan makanan pas apa bakery gitu ya. Nah, saat kita sering-sering, misalnya kita pertama kali makan croissant, tahu croissant ya, yang apa namanya, yang dari Prancis itu. Pertama kali makan, rasanya kayak nikmat sekali gitu ya. Tapi lama-lama lama kelamaan croissant atau roti yang nikmat itu atau entah croissant atau donat atau apa itu lama-lama dia menjadi makanan yang membosankan. Padahal secara rasa itu sama dengan saat pertama kali kita makan roti yang baru kita makan sekitar mungkin beberapa bulan yang lalu. Anggaplah di dekat rumah teman-teman atau di kampus teman-teman misalnya ada apa ya, ada bakery yang baru, misalnya apa ya, apalah gitu ya, bakery bakery baru buka di kampus, tapi kemudian teman-teman yang suka roti, wah baru pertama kali nyoba itu rasanya kayak wah nikmat sekali. Nah, rasa nikmat itu bukan cuma di lidah, tapi di apa karena dopamin kita, karena persepsi kita ketika pertama kali makan. Tapi lama kelamaan dopaminnya nggak akan keluar. Padahal secara rasa dia sama. Nah, itu jadi ada bias karena kenapa? Karena disebabkan ekspektasi kita. Karena sudah tidak ada yang baru bagi bagi lidah kita dengan croissant yang sudah kita makan selama beberapa bulan itu. Nah, itu ya. Nah, jadi moto dopamin itu adalah baru, new. Nah, jadi mungkin teman-teman ini kebetulan koleksi buku saya, eh, terutama yang di bidang neuroscience ya, sekitar 3 tahun yang lalu, foto 3 tahun yang lalu. Nah, bahkan sekalipun saya sudah punya buku cukup banyak dalam hal neuroscience, tapi mungkin teman-teman juga punya. Ketika di perpus teman-teman ada buku-buku yang masih disegel. Nah, tapi teman-teman ketika ada momen misalnya bazar buku, ini ada bazar buku BBW ya di Jogja sekitar tahun lalu, itu kita akan membeli buku yang baru. Bahkan walaupun kemudian kita sudah banyak buku yang di dalam lemari kita yang masih belum dibaca. Nah, itu sistem dopamin seperti itu. Kita sudah punya barang, tapi kita masih akan ingin membeli barang yang lain. Habis habis dibeli, dibaca sebentar, taruh, terus bulan depan beli lagi. Nah, biasanya kan kayak gitu. Karena kenapa? Karena saat membeli itu anunya dopamin. Nah, tapi saat kita harus bersabar membaca itu butuh neurotransmitter yang lain. Nah, ini ada gambarannya. Jadi intinya dopamin kalau kita tinggal di bawah jembatan, kita pingin tinggal di tenda. Kalau kita tinggal di tenda, kita pingin tinggal di rumah. Pingin habis itu pingin tinggal di istana. Bahkan sekarang kita pingin tinggal di Mars. Nah, ini tahu ya Elon Musk ya. Jadi Elon Musk punya misi apa?
membawa umat manusia ke Mars. Ini tidak bisa dipungkiri, ini adalah kerja dari dopamin. Dopamin yang membuat kita terus mencari hal-hal yang baru. Termasuk juga Jeff Bezos dan sebagainya sekarang kan punya misi untuk membawa manusia ke luar angkasa. Jadi hiburannya nggak cuma hiburan remeh-temeh sekarang. Sekarang hiburannya keluar angkasa. Nah, itu hiburan yang tidak pernah dialami, dirasakan oleh orang-orang terdahulu kita. Nah, inilah cara mekanisme dopamin. Begitu juga apa yang terjadi di otak kita saat kita kecanduan sosial media. Apa yang kita cari adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang new, apalagi yang baru di sosial media. Nah, apa jadinya jika pantikan dopamin, stimulus dopamin ini eh, terlalu banyak di otak kita, atau ditarik? Apa jadinya jika pantikan stimulus dopamin ditarik? Nah, ini ada penelitian, nanti mungkin teman-teman lihat slide-nya aja ya. Ini agak detail. Jadi intinya, kalau seandainya kita sudah biasa terstimulasi dopamin, lalu kemudian stimulus dopamin itu tidak muncul lagi, yang terjadi adalah, ini kalau case di monyet ya, monyet dikasih pantikan jus yang memantik dopamin, lalu kemudian tiba-tiba jusnya diambil, diganti kembali ke makanan yang sebelumnya, yang terjadi monyetnya marah. Karena apa? Karena dia craving for juice. Craving for juice. Nah, ini monyetnya, jadi ada penelitiannya dari Wolfram Schultz dari Cambridge University. Nah, sehingga bisa dikatakan kalau menurut Loretta Graziano Berning bahwa manusia itu memiliki paradoks yang sama, di mana kita standar kebahagiaan kita itu ditentukan oleh kadar dopamin atau dopamin yang kita alami di masa lalu. Nah, jadi misalnya kalau dulu, kalau sekarang teman-teman hidup di tempat tinggal yang mewah, tiba-tiba harus struggle di tempat tinggal yang sederhana, itu pasti kita akan mengalami sengsara gitu ya. Kalau sekarang di kampus misalnya wifi-nya lagi apa namanya? Wifi-nya kenceng banget, tapi begitu di kos nggak ada apa wifi-nya lelet, pasti teman-teman atau kita akan ngerasa tidak bahagia. Nah, bahkan itu sangat mempengaruhi standar kebahagiaan kita. Nah, pun begitu dengan sosial media ya. Nah, ketika kita memantik atau kita bermain sosial media, kita akan mengalami yang namanya, kalau para orang awam rata-rata mengatakan dopamin hit ya. Walaupun nanti istilah ini perlu diperdebatkan ya. Tapi ini untuk sekilas aja, bahwa saat kita terpantik, misalnya ada likes, ada komen, ada notifikasi WA, sling gitu. Misalnya yang WA-nya ada HP-nya ada notifikasi, ketika apalagi yang ada bunyinya, sling, oh langsung kita, misalnya teman-teman lagi kuliah terus kemudian ada notifikasi, nanti pasti kita akan untuk setidaknya melirik melirik HP kita. Kenapa? Karena ada pantikan dopamin dari sana gitu ya. Nah, kalau kalau kita ambil, kalau seandainya kita sudah terbiasa dengan gadget yang kita sudah kecanduan, terutama di remaja, apa yang terjadi? Nah, kita akan mengalami, mungkin kalau remaja dia akan mutung, marah, dan ini saya sudah pernah kejadian suatu ketika saya ngambil gadgetnya murid-murid saya. Nah, di antara beberapa ada yang marah, ada yang sampai dia mutung 2 hari, 3 hari nggak keluar kamar ya. Kami tinggal di asrama gitu ya. Hanya karena laptopnya diambil, gadgetnya diambil gitu ya. Nah, segitunya. Atau seperti anak kecil yang lagi tantrum. Pernah lihat anak kecil yang marah-marah tantrum karena nggak dibeliin Kinder Joy sama orang tuanya? Nah, kayak gitu. Nah, sangat pinginnya Kinder Joy. Nah, terus sama orang tuanya nggak dibeliin atau mainan atau apapun itu, maka kemudian dia bisa tantrum. Nah, mekanisme ini sama dengan orang yang lagi kecanduan narkoba, lalu kemudian dia tidak mendapatkan asupan narkoba lagi, nanti dia akan mengalami yang namanya withdrawal syndrome, yaitu saat dia tidak merasakan dopamin yang sama lagi, tidak ada pantikan dopamin lagi, sehingga tubuhnya tuh merasa ada yang kurang, ada yang gelisah dan sebagainya gitu ya. Jadi apa namanya sakau, kondisi sakau ya. Pun kita juga gitu. Kalau kita sudah terbiasa sehari-hari main game, sosial media, TikTok, Instagram, YouTube Short ya kan sekarang YouTube Short dan TikTok itu merajai HP kita sekarang ya. Jadi setiap hari scroll. Kalau kita sehari aja nggak lihat, kita ada yang kurang. Nah, itu kita lagi kondisi sakau. Dalam arti eh, otak kita menginginkan pantikan dopamin seperti mana yang kita biasa asup sehari-hari yang sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, kita akan memiliki kecenderungan ngecek notifikasi walau tidak ada pesan masuk. Iya nggak sih? Nah, sampai yang coba aja kalau kalian baru kuliah ini berapa menit ya, mungkin setengah jam, sudah berapa kali kita menyentuh HP kita untuk ngecek notifikasi atau lihat WA kita gitu ya. Nah, itu punya kecenderungan seperti itu. Kenapa? Karena otak kita craving for dopamine stimuli. Kita pengen adanya notifikasi, walaupun mungkin notifikasi di grup nggak mention kita, tapi kalau ada sekali aja notifikasi yang mention, entah memberikan komentar positif, memuji kita, atau mungkin dari orang yang kita tunggu, itu dopamin kita akan naik dan nanti kita akan setiap ada notifikasi kita akan ada kecenderungan untuk ngecek lagi gitu ya.
Nah, dampak lainnya adalah kita akan menjadi mudah bosan dengan aktivitas yang monoton. Kenapa? Karena otak kita tadi terbiasa dengan pantikan dopamin yang sangat cepat, yang itu bisa kita dapatkan dari pantikan dari sosial media. Siapa teman-teman di sini yang sekarang lebih sering nonton YouTube Short dan TikTok daripada YouTube yang panjang? Ya enggak, sejak adanya YouTube Short dan TikTok, kita sangat cepat untuk bisa memantik dopamin. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube saya dampak TikTok gitu ya. Itu TikTok dan YouTube Short itu punya mekanisme yang sangat unik karena dalam waktu singkat, bedanya ya, kalau YouTube Short dan TikTok itu kan dia hanya dalam waktu maksimal 60 detik. Beda dengan YouTube yang bisa panjang gitu ya. Itu itu membuat kita ketika lagi bosen langsung scroll scroll scroll. Nah, dapat video yang menarik terus kemudian ganti lagi yang lain. Jadi dalam waktu kurang dari 60 detik kita akan dapatkan pantingan dopamin. Gara-gara itu, dan saya sendiri ngerasakan, nah, kita akan jadi sulit atau nggak sabar nonton video yang lebih panjang. Nah, teman-teman mungkin bisa refleksi sendiri. Jadi sejak saat kita sering lihat TikTok, atau saya jarang sih TikTok, cuma YouTube Short, apa namanya, kadang kebetulan suka bola, suka olahraga dan sebagainya gitu-gitu, itu akhirnya nonton video yang panjang itu agak agak butuh kesabaran. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena otak kita sudah adik, sudah ingin apa stimulasi dopamin yang sangat cepat. Nah, bayangkan itu baru dalam hal sama-sama YouTube atau hiburan. Bagaimana dengan kuliah yang panjangnya 2 jam? Nah, coba lihat. Sedangkan dosen-dosen kita, guru-guru kita, itu tidak seperti TikTokers. Nggak mungkin kan dosen kita disuruh jadi TikTokers yang kemudian harus memantik dopamin mahasiswanya gitu ya. Nah, walaupun di UGM ada juga ya dosen-dosen beberapa sekarang sudah pakai TikTok untuk mengajar gitu ya. Nah, tapi dari situ kita lihat orang atau mahasiswa atau remaja zaman sekarang ketika di kelas akan jadi lebih bosan, mudah bosan. Kenapa? Karena sehari-hari dia memantik atau melatih otaknya untuk berekspektasi terhadap stimulus dopamin yang sangat cepat. Kalau tidak mendapatkan hal yang sama, dia akan bosan. Nah, coba lihat nanti seberapa dari kita kalau di kelas kakinya mulai gerak-gerak, tangannya main main pulpen, nyoret-nyoret dan sebagainya. Nah, itu dia sedang craving for stimulus, craving for dopamin gitu ya. Nah, ini disebabkan karena apa tadi? Kita keseringan memantik dengan aktivitas-aktivitas yang tadi pleasurable dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, habis posting foto kita suka ngecek likes dan komen sama tadi mekanismenya kita sama-sama ingin mencari pantikan dopamin. Wah, seberapa seberapa yang views, seberapa yang lihat, seberapa yang likes dan sebagainya. Misalnya apa habis posting apa gitu gitu ya. Nah, dan nanti akan punya kecenderungan mindless scrolling juga ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ngerasain ya, buka IG atau TikTok. Alhamdulillah saya sudah menguninstall IG dan TikTok karena banyak banyak negatifnya gitu ya. Kalau YouTube masih ada, tapi kalau lihat IG dan TikTok, wah itu eh, membuat kita mindless scrolling. Jadi kayak kenapa ya aku masih scrolling ini ya? Jadi kan tanpa kita sadari kita bahkan kita ngangkat HP kita tuh nggak sadar. Kadang saya lagi tilawah gitu ya, tiba-tiba ada notifikasi terus kemudian buka WA. Nah, sekarang WA juga ada aplikasi kan lihat status WA kan. Siapa yang suka ngabisin status WA teman-temannya? Ya enggak? Misalnya status WA temannya dihabisin semua, dilihat gitu ya. Walaupun nggak semua status WA teman kita menarik, sebagian besar jualan, update foto anak dan sebagainya. Tapi ada satu dua yang kemudian menarik, yang tanpa kita sadari kita scroll terus, mindless scrolling sampai habis. Coba lihat deh status WA teman-teman. Kalau yang habis berarti menunjukkan kan kalau dipikir ngapain sih aku liatin status orang sampai habis gitu kan. Nah, kalau kita ada yang sampai habis dilihat semua, berarti menunjukkan kita ada kecenderungan mindless scrolling juga. Nah, ini ya. Kadang kalau kita lagi ngerjain tugas ya, apa namanya? eh, Naruh HP di sebelah laptop, itu hal yang sangat berbahaya. Nah, bisa-bisa kita akan terdistraksi. Ataupun sekarang laptop kita juga tersambung dengan WA. Nah, misalnya tab yang ini lagi baca jurnal ya, saya lagi baca jurnal lagi buat PPT, tapi di tab yang sebelahnya ada WA. Kalau WA kan nanti ting ada ting ya, langsung kemudian kita buka WA kita gitu ya. Nah, jadi kita akan semakin sulit untuk fokus mengerjakan tugas kita. Kenapa? Karena tadi sudah terbiasa terpantik. Pun teman-teman yang misalnya lagi ngaji ya, ngaji terus sebelahnya ada HP, wah itu alamat sekali. Ngajinya kalian paling mungkin hanya 20% dari waktu ngaji sebenarnya. Sisanya nanti paling update status, wah lagi ngaji nih atau lagi apa gitu ya. Nah, itu biasanya kita punya kecenderungan seperti itu. Nah, tadi kita craving for notification. Nah, itu ya. Nah, kita masuk ke dampak apa namanya sosial media terhadap kesehatan mental kita. Saya punya waktu sekitar 24 menit ya. Nah, Lebih dampak boleh. sosial. Nah, sosial media terhadap kesehatan mental kita. Nah, dampaknya apa? Nah, ini ada beberapa
Nanti teman-teman silakan bisa merefer jurnal ini, di mana dampak gadget yang berlebihan ini akan membuat kita, terutama gadget kan sekarang multitasking ya, media multitasking kalau di dalam penelitian disebutnya. Jadi membuat kita akan jadi semakin sulit untuk fokus, dan semakin impulsif. Saya ngerasa kalau udah berapa jam di depan komputer laptop, tab saya sudah sampai berapa puluh ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini. Ini sudah dikurangi tadi ya, biar nggak memalu-maluin. Tapi kalau Anda itu udah banyak banget. Kadang YouTube, kadang bola, kadang jurnal, macam-macam gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu membuat kita kadang malah nggak produktif. Disebabkan karena apa? Karena terlalu banyak pantikan dan otak kita jadi semakin sulit untuk menseleksi mana informasi yang penting. Duh, tadi aku mikir apa? Duh, tadi aku buka web apa? Aku baca jurnal apa? Aku lagi mau ngapain? Nah, kadang sampai lupa seperti itu gitu. Nah, jadi dan nanti ada kecenderungan kita juga akan secara memori di jurnal ini disebutkan secara memori kita jadi lebih lebih apa namanya? Lebih sulit untuk menyimpan memori. Kenapa? Karena kedalaman berpikir kita, keseriusan kefokusan kita itu sangat menentukan memori yang kita kita simpan di dalam otak kita gitu ya. Kalau eh, tab kita di laptop kita semakin banyak atau apa stimulasi kita yang lain semakin banyak, maka nanti memori kita akan jadi semakin sulit. Makanya mungkin teman-teman kalau sulit belajar bisa jadi disebabkan karena apa? Karena terlalu banyak distraksi di sosial media, di gadget teman-teman. Jadi mungkin kalau saya sarankan kalau mau belajar eh, buku satu, terus kemudian laptop, buka jurnal, tapi nggak pakai WiFi, nggak pakai internet, HP disimpan di tempat lain. Nah itu sangat sangat membantu kita kalau mau fokus untuk kedalaman berpikir, kedalaman membaca gitu ya. Nah, apalagi dampak lain? Ada kecenderungan apa? Kita menjadi tidak pede dengan wajah kita. Nah, ini teman-teman silakan bisa refer jurnalnya. Nah, terutama di perempuan ya. Perempuan ini punya kecenderungan dia eh, secara apa secara personality dia memiliki kecenderungan nggak mudah iri dengan kondisi atau fisik orang lain gitu ya. Nah, sehingga di jurnal ini disebutkan bahwa social media use on desire for cosmetic surgery among young women. Nah, mungkin kalau di Indonesia masih nggak terlalu banyak. Walaupun di depan UGM, di depan kampus saya ini sudah ada di baliho itu sudah operasi plastik itu sudah ada fasilitas operasi plastik. Walaupun nggak seperti ini ya, tapi kalau di Barat ini, apalagi di Korea ini mungkin sudah hal yang biasa. Orang kemudian menjadi tidak pede, insecure dengan wajahnya disebabkan karena sosial media dan nanti fasilitas operasi plastik ini semakin mudah di sana sehingga mereka melakukan oplas gitu ya. Nah, ini kita masuk ke hal yang berat-beratnya. Nah, salah satu dampak penting dari sosial media terhadap eh, remaja dan juga kita pada umumnya adalah emotional sensitivity, terutama pada remaja, dan nanti kecenderungan terhadap depresi. Kenapa remaja di sosial media itu dia beresiko mengalami depresi karena remaja ini di usia teman-teman ini sangat emosional sensitif terhadap feedback ataupun rejection. Jadi teman-teman bisa baca ada jurnal-jurnal ini yang saya sertakan di mana kalau kita dapat likes atau dislike, kalau kita dapat komen positif, apalagi komen negatif, itu akan orang remaja itu akan sangat mudah sensitif dengan apa komen yang kita dapatkan, terutama kalau dari peers teman sebaya. Kayak kita aja deh, kita berani nggak ada teman-teman yang pakai pakaian yang totally different dengan teman di kelasnya. Nah, itu kan pasti butuh keberanian. Dan kalau di komen sedikit, wah, kita langsung sensitifnya luar biasa. Kalau orang tua tuh cuek gitu ya. Orang tua mau kaos kakinya, misalnya beberapa orang tua, bapak kan kalau pakai kaos kaki, apa celananya itu masuk ke dalam kaos kaki. Nah, kadang beberapa kalau saya lihat di dosen saya juga gitu. Tapi cuek aja bapak. Karena kenapa? Karena mereka tidak sensitif dengan feedback dari peers. Nah, sedangkan apa namanya anak remaja atau usia kita itu sangat sensitif dengan feedback dari peers gitu ya. Nah, apalagi nanti di sosial media juga punya kecenderungan seperti itu gitu ya. Nah, dari situ kemudian karena sangat emosional sensitif terhadap feedback, ketika dia mendapatkan rejection, nanti perasaan sakitnya itu luar biasa. Nah, jadi peers ini sangat berat. Nanti saya akan jelaskan kenapa peers sangat berarti bagi bagi remaja gitu ya. Nah, dan nanti ada punya kecenderungan kecemasan, terus kemudian depresi dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti mana yang kita ketahui bahwa bagi remaja peers is everything. Teman sebaya itu sangat menentukan. Teman sebaya itu adalah segalanya. Berapa dari kita yang ketika masuk masa usia SMA, kita lebih sering nongkrong sama teman kita daripada orang tua kita. Bahkan kita malu kalau nongkrong sama orang tua kita. Jarang dari kita yang malu nongkrong sama orang tua gitu ya. Nongkrongnya sama teman. Nah, ini sebenarnya ada penjelasannya. Nanti teman-teman bisa lihat di beberapa YouTube saya soal rahasia otak remaja.
di mana memang remaja basically memang butuh berkumpul dengan peers karena apa? Karena peers itu adalah rekan kerja dan calon pasangannya di masa depan. Nah, sehingga seringkali dia akan cenderung lebih meninggalkan orang tuanya dan nanti akan lebih milih bersama peers-nya gitu ya. Ini nggak cuma di Barat, tapi bahkan di Indonesia juga seperti itu. Acceptance terhadap acceptance dari peers, penerimaan dari peers itu sangat berarti bagi kita. Nah, ini beberapa jurnal yang sangat mengaruhi, jurnal yang berpengaruh ya, jurnalnya Lea Summerfield, bahwa remaja ini sangat sensitif terhadap social evaluation. Nah, ini juga bisa kita lihat kenapa sih orang melakukan merokok, kenapa pacaran remaja ya, kenapa remaja pacaran, remaja ngerokok, remaja melakukan kelitih dan sebagainya. Utamanya adalah kenapa? Karena dia ingin dilihat oleh peers-nya, ingin dilihat oleh teman sebayanya. Termasuk teman-teman berprestasi. Kenapa teman-teman ingin berprestasi? Mungkin sebagian besar kita bukan sekedar karena orang tua, tapi malah ingin agar dianggap oleh teman sebaya kita. Ya enggak, misalnya kalau kita yang punya prestasi yang bagus, salah satu motivasi paling besar adalah karena ingin mendapatkan knowledge atau acknowledgement dari peers, pengakuan dari peers itu sendiri gitu ya. Nah, itu ya. Sama mungkin case-nya sama kayak mungkin bagi teman-teman yang pertama kali tampil di hadapan publik, gimana rasanya saat mungkin waktu SMA atau mungkin waktu kuliah pertama kali kita akan ngerasain di mana malu. Malu rasanya kalau kita presentasi di hadapan publik gitu ya. Di hadapan teman sebaya gitu. Nah, itu seperti itu. Remaja itu punya kecenderungan seperti itu. Nah, sehingga ini sangat sensitif terhadap eh, penilaian sosial dari peers ini juga bisa berdampak negatif, terutama kalau mendapatkan rejection atau penolakan. Nah, bagi perempuan ini bahkan lebih tinggi ya. Depresi lebih tinggi terhadap remaja perempuan. Secara umum perempuan lebih lebih mudah depresi daripada sekitar data menunjukkan sekitar dua kalau nggak salah 2 kali lipat eh, lebih rentan depresi daripada eh, laki-laki. Walaupun sebaliknya laki-laki 4 kali lipat lebih beresiko mengidap autis daripada perempuan. Nah, tapi kalau kalau depresi perempuan lebih tinggi ya. Nah, dan pengguna sosial media pada remaja perempuan lebih rentan depresi daripada laki-laki. Nah, jadi teman-teman perempuan yang sangat mungkin tanpa kita sadari lebih mudah mendapatkan feedback, merasa sensitif terhadap feedback yang kita dapat dari sosial media, ini punya tendensi depresi lebih tinggi, punya tendensi kecemasan lebih tinggi daripada laki-laki. Laki-laki itu kalau di komen negatif dia cuek. Mungkin kalau anu berantem. Kalau perempuan di komen aja jilbabnya atau mungkin physical appearance-nya atau di body shaming dan sebagainya itu bisa malu, bisa nangis, dan itu bisa lama gitu ya. Ruminasinya lebih tinggi. Nah ini ya, perempuan lebih mudah depresi karena perempuan lebih sensitif terhadap feedback, approval, dan lebih mudah mengalami ruminasi. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah ruminasi ya. Kalau bahasa gampangnya apa ya ruminasi itu? Overthinking, overthinking berlebihan. Nah, jadi dia perasaan negatif yang terus kemudian dipikirkan terus, padahal sudah berjam-jam lalu kejadiannya. Nah, nah ini perempuan punya kecenderungan seperti ini. Nah, ini disebabkan eh, pengaruh sosial media itu juga membuat kecenderungan perempuan mengalami ruminasi menjadi lebih tinggi. Kalau laki-laki rata-rata cuek, dia mau paling langsung marah terus kemudian ngajak berantem. Tapi kalau perempuan dia akan membawanya menjadi ruminasi dan nanti akan cenderung kena loop atau terjebak pada pikiran negatif dan nanti tendensi depresi ini akan muncul dari sana. Nah, bahkan tidak hanya aspek negatif, tapi aspek positif dari sosmed. Kalau tadi kan mungkin aspek negatifnya karena eh, komen-komen negatif, di rejection, ditolak, atau mungkin dibuat grup WA yang nggak ada kamunya, misalnya kan pernah, mungkin teman-teman pernah ngerasa gitu ya, ada grup WA kelas, tapi kok aku nggak diajak sendiri, nah itu perasaan rejectionnya luar biasa. Nah, tapi aspek positif dari sosmed pun itu bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental kita. Nah, apa itu gimana? Nah, pengguna sosial media yang dia merasakan emosi positif. Nah, dia juga diprediksi memiliki kecenderungan depresi meningkat sekitar setahun setelahnya. Itu penelitian yang dilakukan oleh Eva Telzer ini. Nah, penjelasannya kenapa? Karena dia sering mendapatkan positif emotional response dari sosmed, sehingga dia akan lebih memilih interaksi sosial itu di sosmed rather than di dunia nyata. Nah, jadi dia lebih, udah aku dihargai di dunia sosmed, ya udah aku di sosmed saja, daripada di dunia nyata. Padahal, interaksi sosial di dunia nyata itu adalah obat mujarab dalam mengatasi masalah kecemasan dan juga depresi. Teman-teman ngerasa nggak kalau lagi nongkrong, ngumpul sama teman-teman, sama keluarga, ada perasaan hangat di dalam dada kita, ada perasaan wah nyaman dan sebagainya gitu ya. Senang gitu ya. Senangnya tapi beda sama saat kita megang HP. Megang HP memang senang. Kita buka TikTok,
sosial media IG dan sebagainya, mendapatkan likes, share dan lain sebagainya itu senang. Tapi kalau bertemu teman langsung itu ada perasaan hangat yang berbeda. Ngobrol sama teman, didengarkan apa adanya. Nah, ini memiliki mekanisme neurotransmitter yang berbeda. Nah, sayangnya sosial media karena dia membuat kita kecanduan hingga akhirnya pun interaksi positif, misalnya teman-teman adalah selebgram yang followernya jutaan gitu ya. Itu setiap hari kerjaannya apa? Liatin update sosmed teman-teman. Senang memang, tapi ada perasaan kosong disebabkan kenapa? Karena teman-teman akhirnya lebih memilih interaksi sosial di sosmed daripada interaksi sosial langsung. Yang mana padahal itu adalah obat dari kecenderungan-kecenderungan depresif. Nih ya, kita malah menjauhi teman-teman kita karena kita sibuk untuk mengupdate status sosial kita di sosial media. Nah, dan ini ada beberapa lagi ya yang lain ya. Interaksi sosial media secara kualitas lebih buruk ya daripada interaksi langsung. Nah, dan nah ini no lab ya nanti. Nah, ini siapa nih yang apa sehari-hari no lab di sosial media atau di game ya? Ini saya ambil dari internet. Biasanya berasal dari kalangan anak meme, anime, lovers, otaku, gamers, wibu dan sebagainya gitu ya. Jadi kecenderungan kita berinteraksi dengan gadget secara berlebihan akan punya kecenderungan loneliness. Coba kita refleksi diri sendiri. Siapa yang akhir pekan lebih suka sendirian? Nonton Korea kah? Nonton anime kah? Nonton Netflix kah? Atau mungkin main sosial media daripada keluar? Dan tidak buka jendela di kamar kosan kita. Nah, itu kita mungkin termasuk yang ini. Dan ini, walaupun kita senang, eh, tapi nanti teman-teman akan ngerasa exhaust, akan ngerasa capek, lelah setelah itu. Terutama nanti ketika kita melakukannya di hari Sabtu Minggu misalnya. Malam Minggu, hari Minggu kita main maraton nonton apa AOT, Attack on Titan atau mungkin apa gitu ya, film-film dan sebagainya gitu. Nanti ketika masuk hari Senin, malam Senin itu rasanya ada perasaan kosong disebabkan karena apa? Karena tadi kita mengalami loneliness dan ada mekanisme yang tidak sehat gitu ya, di dalam psikologis kita. Nah, dan dari penelitian John Cacioppo juga ditemukan bahwa social isolation yang parah dapat meningkatkan kecenderungan depresi sampai 8 kali lipat. Ini penelitian salah satu penelitian yang paling berpengaruh dalam hal loneliness ya. Jadi kalau kita lebih sering interaksi di gadget aja dan tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat atau teman-teman kita secara langsung itu dapat meningkatkan kecenderungan depresi. Kalau dia benar-benar terisolasi misalnya fokus kerja terus. Nah, kayak saya pribadi juga gitu. Fokus di perpus baca buku itu perasaan kosong kayak kayak apa ya? Perasaan kecemasan sedihnya juga juga akhirnya muncul. Walaupun senang baca buku, baca jurnal, tapi itu tidak mengobati kecenderungan kecemasan gitu ya. Nah, ini bahkan ini ya, sosial media juga menjadi source of unhappiness. Nah, kenapa? Karena bukan cuma source of happiness ya. Jadi tadi ya, dopamin semakin kita sering memantik akan semakin tinggi thresholdnya. Teman-teman mungkin analoginya kayak kecanduan narkoba. Kalau orang kecanduan narkoba, dulu waktu tahun pertama dia pakai, dia mungkin masih pakai satu pil. Nah, terus nanti kemudian lama-lama satu pil tidak akan membuat dia high, dia akan minum dua pil dan sebagainya. Nah, artinya pun kita juga dalam pengguna adiksi terhadap apapun juga seperti itu. Awalnya mungkin teman-teman atau mungkin generasi saya sama Pak Azam ini suka nonton kartun mungkin kalau dulu waktu masih kami muda itu di Indosiar setiap akhir pekan. Nah, itu kita sudah senang sekali setiap akhir pekan nonton apa ya dulu Dragon Ball, Gundam dan lain sebagainya, Doraemon, Kobo-chan dan sebagainya itu masih senang seminggu sekali. Tapi sekarang kita sudah punya YouTube, sudah punya fasilitas apa namanya internet dan anime apapun kita bisa cari di internet itu sekarang masih bisa merasakan bosan. Nah, kenapa? Karena standar kebahagiaan kita terus tingkatkan. Nah, sehingga kemudian kita akan menjadi sulit bahagia gitu ya. Nah, pun dalam hal social comparison juga seperti itu. Kalau kita sering melihat orang-orang di atas kita, itu nanti kita akan menjadi semakin sering tidak bahagia. Kenapa? Karena kita melihat orang, coba aja lihat, kira-kira yang ada nggak orang yang memposting dirinya lagi dalam keadaan jelek, dalam keadaan sedih, dalam keadaan depresif di sosial media. Rata-rata yang diposting di sosial media adalah hal-hal yang lagi positif. Lagi pernikahan, lagi kuliah di luar negeri, dapat prestasi dan sebagainya, sehingga teman-temannya yang melihat akan merasa insecure dengan apa yang dilihat oleh apa yang kita lihat dari teman-teman kita gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena tadi sosial media hanya memperlihatkan hal-hal yang artifisial yang positif. Yang negatif dibaliknya mungkin tidak diperlihatkan gitu ya. Itu ya, dan dampak lain mungkin sosial media juga destroy our social interaction.
Nah, ini siapa nih? Kalau yang lagi nongkrong kayak gini, lagi di tempat makan sama teman-temannya, terus kemudian dia lebih sering megang HP daripada ini sampai dipoto ya sama orang di belakang. Lebih megang HP daripada ngobrol. Di rumah mungkin juga gitu ya, sama orang tuanya, bapaknya sibuk kerja, anaknya juga sibuk balasin chat di grup WA, ibunya juga chat di grup ibu-ibu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu eh, tanpa kita sadari sosial media menghancurkan social interaction kita, membuat kita lebih kesepian, membuat kita kecanduan, membuat kita sulit bahagia dan lain sebagainya gitu. Nih, ini contoh-contohnya ya. Nah, bahkan lagi pacaran pun juga seperti itu. Lagi pacaran dia lebih senang. Kita lihat ya, senyumnya itu senyum yang berbeda. Ini walaupun foto ilustrasi aja ya. Senyumnya adalah senyum yang berbeda dibanding senyum natural saat dia merasa bahagia ketika bersama kekasih atau mungkin bersama orang tuanya. Nah, nih anaknya membutuhkan perhatian tapi bapaknya malah sibuk main gadget dan sebagainya. Ya mungkin bapak-bapak kita rata-rata gini karena kesibukan kerja di dunia modern membuat kita tidak apa sedikit sekali mengalokasikan waktu bersama anak-anak atau keluarga kita. Bahkan pun ketika berhasil punya waktu, kita masih sibuk dengan gadget kita. Nanti teman-teman mungkin bisa menerapkan peraturannya di keluarga teman-teman. Kalau di meja makan, lagi di depan anak, jangan megang gadget gitu ya misalnya. Oke, itu mungkin ini ada beberapa penjelasan lain soal dopamin ya. Nah, ini jadi dopamin ini sekilas saja untuk pengetahuan teman-teman. Siapa di sini yang paling benci hari hari apa yang teman-teman paling benci? Nah, yang paling nggak disuka biasanya adalah hari Senin, ya nggak? Padahal bedanya apa sih hari Senin sama hari Rabu sama hari Selasa, Kamis dan sebagainya? Nggak ada bedanya sebetulnya. Secara beban kerja sama. Tapi kenapa hari Senin menjadi hari yang paling berat? Karena disebabkan bahwa otak kita saat kita terus-terusan memetik dopamin, nanti kita akan mengalami jatuh yang kemudian menyebabkan kita merasa merasa kondisi kita merasa nggak baik-baik saja. Nah, penyebabnya kenapa? Karena saat hari Minggu dan hari Sabtu kita memantik dopamin kita secara berlebihan, sehingga ketika sudah masuk malam Senin, kita akan mengalami yang namanya dopamin terjun bebas. Jadi terjun bebas sehingga rasa kebahagiaan kita akan jatuh dan kita akan merasakan kosong atau merasa tidak bahagia, terutama ketika hari hari Senin gitu ya. Nah, itu sedikit sekilas penjelasannya. Ini ada beberapa mekanisme dopamin. Mungkin itu yang bisa sekilas saya sharingkan. Mohon maaf kalau tadi terlalu cepat. Tapi intinya tadi banyak dampak negatif dari penggunaan sosial media, walaupun nanti mungkin Pak Azam juga akan menjelaskan dampak positifnya juga ada. Cuma saya menjelaskan dari perspektif neuroscience dan neuroplasticity, di mana otak kita ini sangat malleable, sangat bisa dibentuk, dan nggak cuma dibentuk oleh orang-orang real, tapi juga dibentuk oleh gadget kita. Nah, dibentuk oleh gadget kita dan ini mungkin ini saya ambil dari Anna Lemke ya, salah satu psikiater ternama di Stanford. Beliau mengatakan, kenapa sih orang di zaman sekarang tingkat kebahagiaannya itu lebih rendah dan tingkat depresifnya lebih tinggi? Bisa jadi disebabkan karena apa? Karena masyarakat di generasi sekarang itu terus-terusan memantik rasa senang, rasa dopaminnya, sehingga dia saat saat dia mengalami jatuh, dia bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi teman-teman di data dari World Happiness Report menunjukkan negara-negara maju justru tingkat depresi dan kecemasannya lebih tinggi daripada negara berkembang. Nah, ini menjadi refleksi buat kita tentang bagaimana kita secara lebih bijak ya dalam apa namanya menggunakan gadget kita, menggunakan sosial media kita. Gadget adalah sarana yang bagus untuk memudahkan kita belajar, interaksi dengan orang dan sebagainya. Tapi kalau kita salah, kita malah menjadi media yang akan berdampak negatif terhadap diri kita gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Moderator. Tafadhol. Baik, terima kasih Pak Rahman atas penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya ada tambahan sedikit dari Pak Azam. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih
Anu, oke, udah. Makasih Tio atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kalau boleh yo, ini pesan dari sponsor Bu Wening tadi. Ada beberapa inilah langkah-langkah gitu yang mungkin bisa untuk mengontrol gitu ya, dopaminnya itu biar bisa jadikan pelajaran buat kita juga untuk biar nggak kecanduan atau menurunkan kecanduannya dari sisi neuropsikologinya ya. Mungkin sekitar 5 menit gitu barangkali Ya, bisa disampaikan. Terima kasih. iya, iya. Saya jadi ingat tadi Bu Neng bilang gitu. Ya, betul sekali. Jadi lalu kemudian apa? Gimana cara untuk mengalami atau mengurangi dopamin, pantikan dopamin yang terlalu berlebihan? Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa banyak baca referensi soal dopamin hit atau dopamin fasting dan lain sebagainya. Itu sekarang banyak sekali ahli psikologi dan neurosaintis barat yang mengkaji soal itu. Tapi mungkin sekilas yang saya berikan advice untuk kita semua dan termasuk saya sendiri adalah pertama adalah ilmu dulu. Jadi ilmu itu adalah obat mujarab dari penyakit apapun, dari termasuk penyakit kebodohan kita gitu ya. Nah, kita perlu memahami bahwa dopamin itu adalah gas, bahan bakar yang digunakan untuk membuat kita mengejar sesuatu yang meaningful di dalam kehidupan kita. Ibaratnya teman-teman punya bahan bakar di kendaraan. Apakah bahan bakar atau bensin teman-teman akan digunakan untuk keliling komplek jalan-jalan nggak jelas, tidak menuju kepada tujuan dalam rangka untuk kegiatan senang-senang? Nah, apa yang terjadi kalau kita melakukan hal itu? Yang terjadi adalah bensinnya akan habis sebelum kita akan memulai perjalanan menuju tujuan yang sebenarnya. Nah, itu yang terjadi di generasi kita sekarang. Kita merasa bahwa rasa senang itu adalah sesuatu yang kita cari. Nanti mungkin teman-teman bisa baca buku terbaru saya kurang lebih membahas ini. Jadi rasa senang, kecenderungan kita untuk memantik rasa senang itu kita anggap sebagai tujuan hidup. Padahal rasa senang ataupun rasa sedih, rasa takut dan lain sebagainya adalah mekanisme yang Allah ciptakan untuk kita dalam rangka kita adaptif. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, itu artinya sesuatu biasanya kita meaningful. Nah, ketika kita salah mengaitkan itu rasa senang itu terhadap sesuatu yang tidak bermakna dengan kehidupan kita, seperti main game berlebihan, nonton Netflix dan sebagainya. Kira-kira kalau kita tanya kembali, apa kaitan itu dengan tujuan hidup kita? Nah, itu kan cuma memantik ibaratnya sosial media, gadget, eh, nonton apapun itu, sampai pornografi dan sebagainya, itu adalah narkoba halal, narkoba yang legal, yang kita eh, narkoba yang legal yang kita apa namanya kita kita konsumsi hari-hari. Dampaknya apa? Dampaknya ya mungkin kita perlu meregulasi kembali ya. Mungkin pemerintah dan orang tua perlu melakukan regulasi di mana eh, hal ini nggak boleh sembarangan. Karena kesannya kayaknya, oh nih harusnya orang bisa mengendalikan diri dong. Nah, jadi kesalahan dikembalikan kepada individu. Kita nggak pernah menyalahkan sistem. Kita nggak pernah menyalahkan para pembuat YouTube, TikTok, Steve Jobs, atau mungkin yang menciptakan Apple dan lain sebagainya gitu ya. Ini kita perlu kalau teman-teman lihat ya, para startup founder, CEO Apple yang sekarang ya, coba lihat dia seberapa sering menggunakan gadget. Dia bahkan membatasi penggunaan gadget di rumahnya. Lah kok kita yang menggunakan produknya kita berlebihan untuk menggunakan Apple-nya gitu ya. Nah, itu kan hal yang ironi gitu ya. Kok kita mau dikebuli gitu ya. Dia sendiri mengatakan itu tidak bagus untuk otak dan kesehatan mental kita. Nah, jadi yang paling pertama adalah kita perlu pahami dopamin bukanlah dikeluarkan untuk kepentingan hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat, tidak meaningful dari kehidupan kita. Sedang yang lebih tepat adalah dopamin digunakan untuk misalnya mengejar prestasi, mengejar pencapaian yang lebih tinggi, mengejar akhirat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu hal yang bisa kita langkah awal adalah pemahaman dulu. Yang kedua adalah tadi setelah kita coba untuk bagaimana caranya ya ini memang klise ya maksudnya retorik apa kita sudah paham saran-saran seperti ini kurangi interaksi apa penggunaan sosial media dan lebih lebih sering untuk kemudian interaksi sosial secara real. Nah, ini akan terasa banget dampaknya. Terutama teman-teman yang punya gangguan mood, ini hati-hati sekali. Dan saya sarankan untuk menjauhi, bukan menjauhi ya, mungkin mengurangi sosial media dan lebih sering berinteraksi dengan temannya, berinteraksi teman di luar rumah, dan lebih banyak bermain. Kalaupun bermain, misalnya usahakan bermain bersama. Mungkin kalau main, kalaupun memang bagi yang kecanduan game, usahakan jangan main game sendiri, tapi main game lah dengan teman. Walaupun saya tidak tidak mengajarkan bermain game berlebihan, karena dulu saya juga pernah pengalaman menjadi seorang gamer.
Ya, jadi gitu. Usahakan interaksi lebih banyak interaksi dengan sesama teman, dengan manusia gitu ya. Dan saran-saran lain adalah tadi kita bisa me, membatasi penggunaan itu dengan cara misalnya kalau HP dengan cara misalnya kalau lagi waktunya belajar teman-teman bisa menyimpannya di tempat-tempat yang dikunci dan sebagainya gitu ya. Ini beberapa para neuroscientist ternama juga melakukan ini. Jadi karena saking candunya dengan HP atau bahkan dia sampai membuang HP-nya keluar rumah dan sebagainya gitu-gitu ya. Dikunci di lemari dan sebagainya hanya baru dibuka dan sebagainya. Dibuka kalau udah waktu belajarnya selesai dan sebagainya. Karena memang saking saking sulitnya ya, bahkan orang-orang yang sudah terbiasa ini saking sulitnya untuk mengatasi kecanduan-kecanduan seperti itu gitu ya. Dan langkah-langkah lain apa ya? Jadi kalau kita ah, seperti ini. Orang yang kecanduan di sosial media adalah disebabkan karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan di pertemuan atau interaksi real dengan manusia. Nah, sehingga salah satu agar kita tidak menghabiskan waktu kita di sosial media saja atau di gadget saja, kita perlu mencari sarana atau pemuas kebahagiaan kita di interaksi real dengan manusia. Maka teman-teman mempunyai teman peers, circle yang baik, circle yang enak diajak ngobrol itu sarana yang sangat penting kita untuk menjauhkan diri kita. Kan tadi ya, kan orang candu itu karena dia memang craving for something. Nah, karena pemenuhan kebutuhan psikologisnya tidak dia dapat di keluarga, mungkin orang tua kita nggak mendengarkan kita apa adanya, udah kita kemudian lari keluar ke teman, ternyata teman juga menjadi nggak menyenangkan buat kita. Sehingga kemudian kita larinya ke sosial media, larinya ke game, larinya ke Netflix, ke anime, ke pornografi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga langkah paling tepat setelahnya adalah kita perlu mencari peers, teman yang bisa menerima kita apa adanya dan kita juga menerima teman kita. Nah, apalagi nih anak psikologi kalau dari survei yang saya dapat kemampuan empatinya jauh lebih tinggi. Bahkan yang laki-laki juga kemampuan empatinya lebih tinggi. Nanti itu sangat sangat bagus karena akan perasaan hangat berkumpul dengan teman-teman yang mendengarkan satu sama lain itu menjadi obat mujarab dari kecenderungan depresi dan gangguan mental lainnya gitu ya. Saya sendiri juga kebetulan di sekolah saya juga jadi pembina asrama. Itu rasa nyaman ketika tiap malam tuh ngobrol sama murid-murid. Itu lebih 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 bahagia daripada sekedar main sosial media, lihat status WA atau TikTok dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa mengobati. Nah, terutama yang sudah punya istri, yang ada keluarga dekat dan sebagainya, itu jadilah tempat kita untuk attach daripada kita attach dengan sosial media. Mungkin itu sekedar saran ini mungkin umum ya, tapi itu hal yang fundamental menurut saya. Baik, Oke, ada lagi? baik, terima kasih Pak Rahman atas penyampaian materinya. Baik teman-teman, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih ada yang mengganjal, yang ingin ditanyakan kepada Pak Rahman karena kebetulan kita adalah materi yang luar biasa ini yang aktif di bidang neuropsikologi. Oke, seperti yang disampaikan oleh MC, bagi yang ingin bertanya silahkan maju ke laptop operator untuk yang di kelas ataupun yang di Zoom bisa present ataupun nuliskan di chat ya. Silahkan. Oke, baik. Eh, untuk pertama dari Mbak Rina, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Kedengeran nggak? Oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Pak Rahman. Jadi kan kebanyakan kasus di Indonesia, khususnya pada remaja itu kan sebanyak 3,7% itu didominasi oleh fobia sosial dan juga kecemasan.
Nah, tadi Bapak juga mengatakan bahwa pentingnya peran peer di sini untuk ibaratnya untuk sama-sama saling mengerti, lalu juga mengurangi pabrikan dopamin yang dari sosial media yang dampak negatifnya gitu ibaratnya. Nah, yang saya ingin tanyakan ketika misalnya ada seorang remaja yang memiliki latar belakang keluarga yang kurang dekat, di mana kurang adanya interaksi sosial yang secara langsung, lalu dia juga tidak memiliki teman ataupun peer yang benar-benar menerima dia dengan apa adanya, lalu menyebabkan dia memiliki depresi, kecemasan, lalu uh, dia juga akhirnya karena ada kekosongan dalam dirinya, di mana dia nggak punya tempat untuk cerita, akhirnya dia juga self harm ataupun menyakiti diri sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya untuk ibaratnya mengobati hal tersebut dan juga upaya preventif apa yang bisa kita lakukan ketika misalnya dalam mendidik anak. Mungkin seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, ini jawab langsung atau Baik, monggo Bapak kira-kira mau dijawab langsung atau mau jawab langsung aja ya? Karena ini Oke, agak kompleks. Nah ya, ya, ya terima kasih Mbak Rina ya. Ini pertanyaan yang menarik dan berat dan mungkin yang lebih cocok jawab atasan saya atau dosen saya, Budiana Setiawati. Mungkin kapan-kapan boleh kalau mengundang beliau. Beliau Direktur Center of Public Mental Health Psikologi UGM. Tapi sekilas saya ya. Jadi memang ini unik ya. Jadi memang orang yang mengalami fobia sosial, kecemasan biasanya disebabkan karena keluarga yang kurang hangat atau mungkin keluarga kita menyebutnya keluarga broken atau bercerai dan sebagainya. Nah, dan kalau udah seperti itu nanti gimana? Dan biasanya maaf ya, anak dari keluarga broken dia punya kecenderungan secara kepribadian sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan juga, sehingga nanti di rumah nggak ada tempat bergantung, di peers juga nggak ada yang nerima. Nah, sehingga ini hal yang sangat dilematis. Dan nanti dia punya kecenderungan negatif thinking yang besar dan sebagainya gitu ya. Walaupun ini nanti ada peran genetik ya. Nanti kapan-kapan kalau jadi ada kecenderungan genetik cerai, genetik apa namanya? Genetik depresi dan lain sebagainya itu juga faktor yang sangat dan kita di Indonesia masih jarang sekali membahas faktor genetik dari pembentukan kepribadian dan kecenderungan-kecenderungan perilaku. Tapi ini tidak ada jawaban langsung untuk mengobati masalah ini karena pun teman-teman bisa bertemu orangnya dan membantunya, dia tidak selamanya kita bisa membantunya. Karena satu orang saja itu tidak akan cukup. Karena dia butuh banyak orang untuk membantunya. Sehingga yang perlu kita tembak adalah di sistem. Sistem utamanya apa? Sistem keluarga. Sistem yang paling fundamen, paling dasar ini yang sering dosen saya Budiana itu menekankan bahwa ya keluarga is everything. Jadi kalau seandainya keluarganya baik, dia akan melahirkan anak yang punya kepribadian yang hangat, punya kecenderungan depresifnya akan rendah, kecenderungan kecemasannya akan rendah, sehingga di situ dia akan menjadi anak yang secara well-being baik, secara sosialisasi, dia bisa berinteraksi secara sosial, secara empatinya bagus. Nah, sedangkan kalau keluarganya nggak care, keluarganya bapak ibunya sibuk kerja, dititipkan ke pembantu dan sebagainya, dan kemudian pembantunya juga nggak jago dalam merawat anak, nanti dampaknya kemana-mana. Nah, sehingga ini tidak ada jawaban secara langsung, tapi mungkin yang perlu kita lihat adalah memperbaiki sistem keluarga itu sendiri. Kalau seandainya sistem keluarga kita kokoh, nanti kita akan melahirkan anak-anak yang lebih sehat secara mental gitu ya. Nah, kalau sudah dilelahnya sudah seperti ini, maka setidaknya kalau misalnya case-nya kita dapati di teman-teman mahasiswa psikologi UIN, nah ini sebetulnya salah satu berkah ya. Karena kenapa? Karena temannya mahasiswa UIN. Kalau ini kejadiannya di teknik mungkin ya, atau mungkin di fakultas-fakultas yang cenderung male dominance, jadi ada perbedaan antara fakulti yang female dominance dan male dominance. Ada kecenderungan di fakultas yang kecenderungan female dominance, artinya kecenderungan feminim dan empatinya lebih tinggi, itu dia akan bisa menerima temannya secara apa adanya. Sedangkan di beberapa komunitas atau lingkungan yang kecenderungan maleness-nya, maskulinitasnya lebih tinggi, seperti fakultas teknik, nanti biasanya kejadian seperti depresif bunuh diri, nanti teman-teman laki-laki cenderung tidak peka pada umumnya ya. Nah, walaupun nggak semua seperti itu. Nah, jadi ini kalau terjadi di teman-teman,
Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya punya peer counselor, punya teman peer sebaya yang kemudian membantu, nggak harus psikolog, nggak harus dosen, tapi kemudian kita setidaknya bisa menjadi tempat sampah, menjadi tempat keluh kesah mereka. Sulitnya adalah kalau orang yang bermasalah ini punya kepribadian yang memang sulit untuk didekati dan sebagainya. Dan saya pernah ngerasain juga, sudah ada anunya, terus kemudian akan dicoba ditangani, tapi dia sendiri agak sulit untuk di-approach. Nah, ketika tidak ada yang meng-approach, dianya malah komplain, kok nggak ada yang mau deketin aku merasa sendirian dan sebagainya gitu. Jadi memang serba salah. Nanti kalau yang sudah pernah ngalamin ini akan sangat sulit ya. Kita mau bantu, tapi dia sendiri nggak mau dibantu. Ketika nggak ada yang bantu, dia komplain, dia mau bunuh diri karena tadi tidak ada teman yang dekat dengan dia. Gitu mungkin ya. Kira-kira apakah menjawab? Jadi kuncinya di keluarga. Nah, dan ini juga, ini kalau menurut saya satu hal yang penting. Anehnya, dalam sistem keluarga kita, pendidikan keluarga kita, ada nggak dalam sebelum menikah, teman-teman, ilmu mendengarkan curhat anak, ilmu tentang komunikasi interpersonal dengan pasangan. Skill-skill gitu yang akan kita pakai seumur hidup dalam berkeluarga kita, sayangnya tidak pernah ditanamkan di dalam kurikulum pendidikan kita. Ya, teman-teman, kalau yang anak psikologi bersyukur mungkin sudah pernah belajar. Tapi kalau orang-orang di tempat lain, coba aja lihat rata-rata kalau suami ada istrinya curhat, kira-kira apa? Ya, oke, gitu-gitu aja kan. Jadi nggak, kalau anaknya curhat, misalnya, Pak, nih aku dapat 90. Loh, kok cuma 90? Kamu harusnya, anak Bapak harusnya 100. Nah, kayak gitu. Bayangin kalau anak digituin, kira-kira gimana? Nah, memang kita pengen anak kita nilainya lebih bagus, tapi caranya kan nggak gitu juga. Nah, ini hal-hal yang penting, fundament, tapi sayangnya ilmu-ilmu ini nggak pernah diajarkan di kurikulum kita. Makanya kalau saya nanti mungkin kalau seandainya ada presiden baru, salah satu yang mau saya usulkan adalah bagaimana kurikulum soal keluarga, psikologinya nggak harus soal teoritis ya, tapi soal manajemen emosi, bagaimana pengasuhan anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus ditanamkan di setiap calon orang tua agar sistem keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang utuh. Nah, jadi aneh kalau kita fokus belajar ilmu teknik, engineering, dan sebagainya untuk tempat kerja kita, padahal kita nggak kerja seumur hidup. Tapi kita jadi keluarga itu seumur hidup. Nah, sayangnya untuk berkeluarga itu ilmunya nggak ada. Kita nggak ada mata pelajaran persiapan menjadi suami, persiapan jadi istri, bagaimana mendengarkan curhat anak, curhat istri, dan sebagainya itu nggak ada. Ya, kalau teman psikologi mungkin belajar, tapi teman-teman yang lain, nah itu mungkin hal yang perlu kita perbaiki dari segi sistem ya. Nanti mungkin teman-teman untuk itu bisa banyak merefer karyanya teman-teman CPMH ya, Center of Public Mental Health di UGM, terutama Budiana Setiawati. Nah, itu banyak mengkaji soal itu. Itu mungkin apakah menjawab? Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik. Selanjutnya dari Mbak Vika Safitri Rahmayuniar, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin ya dari kelas D langsung 2 pertanyaan nih Pak. Iya, monggo. Boleh? Boleh. Gak apa-apa. Saya Imeldia Rahma dari kelas D dan ini Mbak Vika dari kelas D juga. Izin bertanya, jadi kan tadi Bapak menyarankan untuk lebih banyak berinteraksi dengan dunia luar gitu Pak. Tidak dipungkiri kalau misalkan canduan dopamin itu mungkin saja dihasilkan dari misalkan dari pasangan atau dari pacar gitu Pak. Kayak ada rasa ingin terus hal yang baru dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita tahu kalau misalkan kita tuh sudah dikendalikan oleh dopamin dalam hal yang buruk, dan bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan dopamin, bukan dopamin yang mengendalikan kita, seperti itu Pak. Dan juga kadang karena dopamin yang didapatkan membuat rasa senang, terus jadinya lupa gitu Pak, kayak hal buruk apa saja yang sudah pacarnya lakukan. Mungkin seperti itu Pak. Terus juga mungkin itu aja Pak. Nah, selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Vika.
Terima kasih. Mohon maaf Pak, apakah suara saya terdengar? Sampun nggih. Perkenalkan, nama saya Vika, saya dari kelas psikologi D. Di sini saya izin bertanya Pak, karena tadi sudah dibahas saat pembahasan striatum ya Pak ya. Itu ada pembahasan terkait hubungan seksual di luar nikah ya Pak. Yang mana sejak 6 tahun lalu ini ada pembahasan yang menarik dari psikolog keluarga, yakni Ibu Eli Risman, yang membahas zina sudah menjadi lifestyle ya Pak. Saya melihat pembahasan beliau itu di kanal YouTube, dan saya juga pernah mengikuti istilahnya webinar di salah satu dosen saya. Itu kan ada istilahnya apa ya Pak, potensi di mana kerusakan otak bagian PFC ini adalah seperti itu. Nah, menurut Bapak, itu kalau misalnya ada individu yang sudah masuk ke dalam hal seperti itu, apalagi sekarang itu ada yang namanya istilahnya PMO dan lain sebagainya, itu kan memiliki potensi yang besar sekali ya Pak untuk merusak otak kita sebagai manusia. Nah, menurut Bapak, saran yang baik untuk hal-hal seperti itu bagaimana? Terima kasih. Oke, saya izin langsung jawab ya, Mas Furkan. Nah, ini pertanyaannya menarik-menarik nih ya, dan melambat kemana-mana. Ini semoga saya bisa, dan kebetulan beberapa ada yang sudah pernah saya kaji dan tulis. Nah, untuk soal pantikan dopamin dan kaitannya dengan pacaran atau pasangan, di YouTube saya juga sudah bahas soal Science of Love. Nanti kalau lebih detailnya di sana. Tapi sekilas saya bahas ini. Jadi love atau rasa cinta itu nanti kalau Helen Fisher itu membaginya jadi 3. Dan ini ada 3 neurotransmitter yang berbeda yang bermain. Yang pertama adalah compassionate romantic love, yang kedua adalah companionate love, yang ketiga adalah lust atau nafsu. Nah, saat kita misalnya teman-teman lihat wajah temennya yang ganteng atau cantik, lihat Mas Furkon yang ganteng, itu yang keluar dopamin. Nah, sorry ya Mas Furkon, saya kasih yang keluar kalau lihat wajah teman yang ganteng atau cantik itu dopamin. Rasa excitement ingin mengejar mendapatkan itu. Saat pacaran juga rata-rata yang dipantik nanti dopamin. Nah, itu namanya romantic love. Nah, dopamin sifatnya adalah dia tidak puas dengan hal-hal yang sudah ia dapat. Yang ia inginkan adalah apa yang belum ia dapat. Sehingga kalau kita mendasarkan hubungan kita, walaupun saya tidak menganjurkan pacaran, dan saya tidak pacaran juga. Nah, kalau misalnya teman-teman menikah hanya karena pantikan dopamin, hanya karena lihat perempuannya cantik, hanya karena lihat laki-lakinya ganteng, karena keren dan sebagainya, maka bersiaplah nanti kalau kita melandaskan hubungannya atas dasar romantic love, kita akan, terutama laki-laki ya, ini teman-teman perempuan yang dinikahi hanya karena kecantikannya oleh suaminya, maka nanti kalau laki-laki atau suami kita masih melandaskan pada dopamin saja, yang terjadi adalah sifat dopamin apa tadi? Memantik kita mencari hal yang baru. Nah, laki-laki nanti akan punya kecenderungan untuk mencari lagi istri atau pasangan yang lain, bahkan walau istrinya yang pertama sudah cantik. Nah, ini nanti ada fenomenanya, namanya adalah Coolidge effect. Nah, itu di mamalia ditemukan seperti itu. Jadi dopamin, jadi saat kita menikah pertama, misalnya menikah punya istri, mohon maaf ya, istri yang cantik, terus kemudian rasa senangnya luar biasa. Itu hanya beberapa bulan pertama, setahun, 2 tahun. Nanti lama-lama dopaminnya biasa aja, sama kayak tadi ya, dopaminnya biasa aja. Nanti kemudian yang terjadi adalah kalau kita mencari stimulus dopamin, yang terjadi saat di tempat kerja ketemu, misalnya tadi suami kita dosen, terus kemudian ketemu mahasiswa yang lebih bening daripada istrinya, atau bahkan nggak lebih bening, tapi dia ketemu mahasiswi baru. Nah, itu akan memantik dopamin dan ada kecenderungan untuk mencari pasangan baru. Namanya Coolidge effect. Nanti teman-teman bisa cari. Saya ya ketik aja ya. Coolidge effect. Jadi testosteron, nanti kalau kita ngomongin testosteron agak kompleks lagi. Testosteron dan dopamin dia akan naik lagi, hasrat seksualnya akan naik lagi saat dia bertemu dengan pasangan baru. Nah, oleh karena itu, hati-hati melandaskan hubungan hanya karena dopamin. Karena dopamin sifatnya mencari hal-hal yang baru. Saat sudah tidak ada yang baru yang dari pasangan kita akan. Nah, yang kedua adalah companionate love atau affection. Nah, ini adalah perasaan sayang hangat saat kita berinteraksi dengan orang, sama saat kita, beda nggak teman-teman kalau sayangnya sama suami atau istri atau sama pacar dengan sayang dengan orang tua? Beda nggak? Beda kan? Ada. Kita sayang sama ibu kita, ya sayang.
Tapi sayangnya nggak sama kayak sayang sama lawan jenis. Nah, sayang ini adalah sayang yang berbeda. Sayang ini menggunakan neurotransmitter yang namanya oksitosin dan lain sebagainya, oksitosin, serotonin. Kita nggak tertarik dengan secara fisikly dengan ibu bapak kita, tapi kita memiliki perasaan hangat dengan ibu bapak kita. Nah, eh, itu satu lagi yang saya jelaskan satu lagi. Yang ketiga adalah lust atau hawa nafsu. Nah, lust ini contohnya adalah bagi laki-laki ya pada umumnya, misalnya teman-teman misalnya lihat model majalah dewasa atau mungkin di film atau di TV dan sebagainya. Teman-teman jatuh cinta nggak? Enggak. Tapi teman-teman nafsu nggak? Nafsu. Nah, itu bedanya. Walaupun kita nggak jatuh cinta, kita nggak sayang, tapi kita punya, kalau lihat algoritma bentuk tubuh perempuan yang seperti kita Spanyol, dan itu drive-nya akan meningkat. Nah, ini tiga. Ini mungkin kita itu kita enggak cuma, tapi lebih utamanya lebih anunya karena itu di buku saya sekelas saya jelasin di catatan kaki itu. Lebih karena rasa kasih sayang. Jadi kita rasa kasih sayang itu bukan sekedar dopamin, tapi ada oksitosin dan vasopresin dan neurotransmitter lain. Oksitosin itu terkenal sebagai bonding hormon. Ya, sayang kita sama anak kita, sama ibu kita, atau mungkin kalau lihat kucing suka menjilati anak-anaknya, nah itu hormon oksitosin, teman-teman. Dan oksitosin itu bisa disemprot di hidung. Kalau nggak percaya, nanti ada semprotannya. Oksitosin spray itu disemprot di hidung, nanti kita akan jadi lebih prososial, lebih sayang dengan orang-orang di sekitar kita. Sayang ya, bukan cinta ya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi hati-hati kalau terlalu memantik hubungan kita dengan istri atau suami hanya sekedar karena pantikan dopaminnya saja. Kita perlu melandaskan kepada perasaan sayang yang lebih dalam gitu ya. Nah, terus kemudian nggak tahu ini menjawab nggak ya? Itu sekelas saja. Terus kemudian pertanyaan Mbak Vika, hubungan seks di luar nikah. Ceramahnya Ibu Neno Warisman. Bagus ya, sudah sering dengar ceramahnya Ibu Neno Warisman. Ya, emang kalau nggak salah beberapa statement beliau mengatakan kecenderungan PMO ya. PMO itu kepanjangannya Bang. Pornografi, masturbation, O-nya apa? Saya lupa. Nah, itu bisa merusak bagian otak kita. Saya belum baca langsung jurnalnya, tapi dari pemahaman-pemahaman yang lain saya rasa kurang lebih sama ya seperti anu. Jadi saat dopamin terlalu sering dipantik tanpa adanya peran dari prefrontal cortex untuk mengerem, itu akan membuat orang itu self controlnya akan semakin lemah, sehingga dikit-dikit dia secara tidak rasional akan melakukan pantikan stimulus dopamin itu lagi. Nonton misalnya, apalagi kalau sudah kecanduannya parah, kecanduan PMO-nya parah, dia nggak kuliah karena itu, terus kemudian sudah menikah, dia malah lebih suka dengan tayangan daripada dengan istrinya dan lain sebagainya gitu. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui adalah, ibaratnya gini, teman-teman kalau lagi menstruasi, yang perempuan ngerasa nggak kalau hormon gejolak emosinya naik turun, lagi PMS dan sebagainya. Nah, ini biar agar teman-teman empati dengan laki-laki. Laki-laki juga punya siklus hormonal gitu. Hanya saja kita nggak, laki-laki tidak dalam hal emosional, tapi dalam hal nafsu seksual. Nah, ini yang harus dipahami juga. Jadi kadang kadar testosteron yang tinggi, dan bagi sebagian orang ini ada bawaan genetik. Jadi kecenderungan PMO ini banyak dipengaruhi faktor genetik juga. Faktor genetik. Terus nanti bukan berarti kalau genetik berarti aku boleh dong. Ya nggak gitu juga. Cuma nanti ada orang yang sekali dicicip, dia akan langsung kecanduan selamanya. Nah, sama kayak narkoba, teman-teman coba aja. Jangan dicoba deh. Kalau di nggak sengaja minum narkoba, sekali mungkin di antara kita ada yang langsung kecanduan dan besok akan craving lagi. Karena apa? Karena sistem dopaminergic kita akan bagi beberapa orang yang punya genetik seperti itu akan mudah kecanduan. Nah, sarannya gimana? Sarannya memang sekali lagi sama seperti jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kita nggak bisa hanya kepada individu saja. Nah, karena nanti individu satu persatu harus diselesaikan. Maka kita perlu menyelesaikannya dari segi sistemik. Ketiadaan sumber atau akses terhadap pornografi dan lain sebagainya itu menjadi sarana atau langkah penting kita untuk mencegah. Karena bayangin ya, kalau
laki-laki di usia kecil sudah terbiasa, sudah kena akses ini melalui Netflix, melalui anime, misalnya yang suka nonton Naruto kah, atau mungkin Naruto nggak terlalu banyak. Eh, One Piece misalnya, One Piece aja kalau baca komik One Piece itu ada bagian tubuh perempuan yang kelihatan dan sebagainya gitu-gitu. Walaupun nggak terbuka secara langsung, tapi itu mungkin perempuan nggak sensitif, tapi bagi laki-laki, karena di otak kami ada algoritma yang membaca itu akan memantik dopamin kita. Nanti nyari lagi yang lebih gambarnya lebih vulgar. Nanti ke anime-anime atau kartun-kartun yang lain, nanti kemudian ke film yang sebenarnya dan sebagainya gitu ya. Jadi ada scaffolding pelan-pelan terpantik, nanti kemudian sampai. Jadi akses ini sangat penting, teman-teman. Penting apa? Penting untuk apa ditahan atau dikurangi dari awal gitu ya. Nah, sehingga ini bukan berarti kita membiarkan kamu dan sebagainya. Nanti mungkin teman-teman yang akan punya suami dan akan punya anak laki-laki, ini akan jadi fenomena yang sangat umum. Sekali lagi ya, yang punya laki-laki nanti akan jadi fenomena yang sangat umum. Karena apa? Akses terhadap, bahkan mau kalian anaknya ustadz, mau apa, tapi kalau seandainya kita hidup di zaman yang aksesibel terhadap pornografi seperti sekarang, itu siapapun bisa terkena, dan nanti faktor paling utama adalah genetiknya. Kalau dia sistem dopaminergiknya sangat tinggi, dia nanti akan gampang sekali klik, dan nanti dia akan terus cari-cari craving gitu ya. Nah, oleh karena itu akses yang paling penting. Terus kedua adalah akses dari segi bagaimana pemerintahan bisa memblokir situs-situs seperti itu. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua bagaimana caranya agar, kalau saya ingat kalau nggak salah Bu Nenel Warisman juga menyarankan seperti itu, untuk tidak memberi gadget secara sendirian terhadap anak-anak yang belum dewasa. Nah, bahkan mungkin kita sendiri perlu mengerem hal-hal seperti itu. Karena saat masa-masa sendirian itu saat di mana kita bosan, dan kalau bosan apa yang kita lakukan? Kita akan memantik dopamin kita. Kalau nggak dengan TikTok, nanti mungkin awalnya TikTok, terus nanti YouTube Short, nanti mulai muncul jadi pelan-pelan, nanti lihat video cewek-cewek joget, nanti ke arah yang macam-macam dan sebagainya. Jadi ada tangga-tangganya. Nah, oleh karena itu untuk anak kecil yang tadi prefrontal cortex-nya masih belum matang, apalagi remaja yang lagi panas-panasnya dopaminnya, striatumnya, maka kita perlu sekali untuk membatasi. Nah, maka sedari awal kalau saya saran memang sekarang belajar harus pakai gadget, tapi gadget itu pisau bermata dua. Nah, teman-teman silakan nanti pertimbangkan, nanti ini saya rasa nanti ibu-ibu atau mbak-mbak di sini akan jadi ibu yang sangat aware dengan pendidikan anaknya. Ini bisa diterapkan dari sekarang gimana caranya agar bisa dibatasi. Nah, memang nanti sulitnya di keluarga kita sudah biasa tidak menggunakan gadget, tapi begitu main keluar, nanti anak kita minta, "Pak, Ma, itu teman tetangga sebelah anaknya pada pakai HP, aku juga mau dong." Nah, kan nanti gitu sulitnya. Teman di sekolah pada pakai gadget, gurunya pakai gadget, semua pakai gadget, terus aku sendiri nggak pakai gadget. Nah, itu apa, kita melakukan sosial comparison itu menjadi hal yang sulit, dan kita kan ngalah kan, aduh ya aku punya ya, nanti anakku dikira anak miskin, nah terus kasih HP. Nah, padahal yang kita kasih HP adalah sarana mengarahkan dia untuk ke arah PMO itu sendiri. Nah, teman-teman silakan nanti bisa berpikir 1000 kali sebelum memberikan gadget kepada anaknya, karena tadi siapapun itu, mau anak yang polos apa, tapi kalau dia punya bawaan genetik kecenderungan itu, dia akan sekali kena, dia akan nyari, terus kemudian akan kecanduan. Itu mungkin. Jadi banyak langkah. Nanti kapan-kapan mungkin topik sendiri yang perlu didiskusikan di. Ditentukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak paham dalam proses pendidikan, yang terjadi anaknya terbentuk gitu. Jadi kalau saya pribadi misalnya ketika mendidik anak-anak SMA, ya yang kami lakukan nggak bisa banyak-banyak untuk mengubah kepribadiannya. Karena sebelum kepribadiannya itu sudah dibentuk masa-masa awal kehidupannya, dan itu dibentuk oleh orang tua. Saya nggak, misalnya saya pun yang sudah belajar ilmu psikologi, dan kebetulan atasan saya juga Bu Diana tadi, beliau pakar di bidang psikologi juga, itu kita membuat anak yang awalnya kecanduan jadi nggak kecanduan itu sulitnya minta ampun, dan bahkan akan selama masa usia SMA nggak akan bisa. Kenapa? Karena sudah tertanam sejak dari kecil, sudah dibiasakan dari kecil, sudah embedded di dalam otaknya dari kecil. Nah, sehingga
solusinya sekali lagi kembali ke anak, ke anak, yaitu masa orang tuanya, melalui orang tuanya gitu. Jadi kalau orang tuanya, jadi dopamin dan adiksi ini tidak selamanya negatif. Karena saya sendiri dulu adalah seorang gamer yang sering sekali bermain game sampai masa usia SMP. Lalu kemudian SMA mulai kecanduan organisasi. Nah, habis lulus kuliah kecanduan baca buku, baca jurnal sampai buat perpusden. Nah, itu alhamdulillah ada fase di mana perubahan arah dari yang negatif ke arah yang positif. Nah, pun sebetulnya orang tua bisa ngasih hal-hal yang seperti itu. Ibaratnya gini, saya analogikan. Apakah kecanduan gadget adalah sesuatu yang natural? Enggak juga. Tapi kecanduan sesuatu itu bisa jadi natural. Nah, hanya saja tergantung orang tua. Kalau kita misalnya ngasih anak kita mainan, nah, di antara mainan itu ada 10 permainan, dan itu silahkan. Misalnya ada buku, ada basket, ada bola, dan sebagainya. Dan tidak ada satupun yang gadget. Kira-kira anak kita akan memilih apa? Pasti akan memilih satu di antara 10 itu, dan tidak akan memilih gadget, asal dia tidak terpapar. Nah, itu makanya early, paparan pertama itu menjadi sangat penting bagi anak. Nah, makanya nanti saya punya guru namanya Ustadz Yusuf Maulana tuh, anaknya dipaparkan sehari-hari dengan buku. Jarang orang tuanya main HP di depan anak, itu nggak boleh. Nah, dengan begitu anaknya udah yang ditahu buku, yang disenangi buku dan sebagainya. Walaupun nggak dipaksa, nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa nanti malah dia muntah. Artinya dia nggak suka gitu ya. Nah, tapi kalau kita dari awal, nih milih nih nak, mau baca buku, nanti bapak dongengkan, atau main bola, nah jadi kayak Messi, mau main basket jadi kayak Kobe Bryant atau apa gitu. Nanti dia akan milih. Lihat ceramah Ustadz Abdul Somad, tapi ya lihatnya lewat TV aja ya. Nah, itu nanti dia akan memilih di antara hobi-hobi positif yang kita paparkan gitu ya. Nah, sehingga jadi anak itu sangat ditentukan oleh orang tuanya. Kalau kita memberikan paparan-paparan yang positif, nanti anak kita akan terbantu. Kalau kita bahkan nggak pernah ngasih HP sama sekali, anak kita nggak akan minta. Masalahnya kita nggak hidup di dunia yang sendirian. Kita hidup, ada tetangga kita, anak-anaknya main HP, orang tuanya main HP, di sekolah juga pada main HP dan sebagainya. Nah, ini sangat sangat sulit ya. Nah, sehingga kalau di sekolah kami, langkah yang paling dilakukan itu nggak cukup dengan anaknya. Pendidikan itu harus melalui orang tua juga. Jadi orang tua itu perlu sekali banyak belajar. Perlu sekali banyak diajarkan soal bagaimana dampak negatif dari gadget, bagaimana bahayanya perkembangan otak remaja, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nonsense kalau hanya fokus kepada anak-anak. Tapi orang tuanya, misalnya kita ngajarin anak, apalagi anak prasekolah, mungkin dari jam 7 sampai jam 11, tapi sisanya sama orang tua. Mau diajarin bagus-bagus, tapi di rumah nggak diajarin baik-baik sama orang tuanya, ya sama aja. Nah, jadi ini mungkin nggak pakai riset di bidang neuropsikologi, tapi ini common sense biasa bahwa kembali lagi ke orang tuanya. Orang tuanya adalah tempat attachment pertamanya, dan dia akan role modelnya adalah dari orang tua. Mungkin itu sekilas ya. Terima kasih pertanyaan Pak Irfan Halim.